Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah atas segala apa yang kita hadapi, yang kalau bukan Allah yang menolong kita tidak akan bisa melewati hal itu semua. Dan mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang bisa kita gunakan untuk segala masalah dan problematika kita. Mintalah keberkahan ilmu, karena sekali lagi kita akan meninggalkan majelis ini dengan tangan kosong jika Allah tidak menolong kita. Sebagaimana marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat waktu dan kesempatan untuk bisa belajar dan bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Sebagaimana kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, masih bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah, masih bersama Riyadhus Shalihin, salah satu buku terbaik di dunia, dan masih bersama bab yang sangat penting, kunci dari segala masalah dan problematika, yaitu bab ketakwaan. Dan kita masuk ke hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis yang ketiga dari bab ini. Mari kita masuk ke hadis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah. Qala al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, seluruh yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. An Abi Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau hidayah, ketakwaan, kehormatan dan kesucian diri, dan kekayaan. Gina adalah kekayaan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau hidayah, ketakwaan, kehormatan atau kesucian, dan aku meminta kekayaan dan kecukupan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis yang kita butuhkan, doa yang langsung membasahi lisan Nabi kita SAW 15 abad yang lalu.
doa yang simple, sederhana, tapi kalau kita lihat ini doa komplit jemaah. Meminta hidayah, ketakwaan, lalu kehormatan dan kesucian, dan meminta kekayaan. Hadirin yang Allah muliakan, siapa yang nggak ingin menggabungkan antara takwa dan kaya gitu loh. Semua kalau ditanya mau jadi orang kaya yang miskin atau yang kaya, maka mayoritas akan mengatakan takwa dan kaya. Bukankah banyak orang tahu bahwa hijrah itu penting dalam kehidupannya, tapi maju mundur untuk berhijrah karena mereka takut miskin, maju mundur untuk membuat keputusan meninggalkan yang haram karena mereka takut kehilangan kekayaannya. Bagi sebagian orang, memperjuangkan ketakwaan itu berarti siap hidup miskin. Memperjuangkan ketakwaan itu artinya dia harus mengucapkan kata perpisahan pada kekayaannya. Dia harus tinggalkan semua kekayaannya. Sering dikatakan, kenapa Anda nggak tinggalkan pekerjaan Anda tersebut? Itu jelas-jelas haram. Ya saya tahu sih, tapi nanti anak istri saya makan apa? Anak-anak saya masih kecil-kecil, saya belum sanggup hidup miskin. Hadirin Allah muliakan, jadi doa ini seperti mata air di tengah-tengah Sahara. Di situ ada ketakwaan dan di situ ada kekayaan. Diminta langsung satu paket oleh Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi banget kalau kita nggak baca doa ini setiap saat hadirin, atau di waktu-waktu yang mustajab dan di waktu yang kita bisa angkat kepada Rabbul Alamin. Ini doa luar biasa. Hidayah, ketakwaan, kehormatan, dan kekayaan. 4 hal besar dalam hidup berkumpul dalam satu doa. Hadirin yang Allah muliakan, namun doa ini tidak cukup kita baca selewat lalu kita masuk ke hadis yang kelima atau hadis keempat, mohon maaf. Kenapa demikian? Karena kekuatan dari doa kita itu, sangat ditentukan dengan keyakinan dalam hati kita pada saat kita berdoa tersebut. Kekuatan doa kita sangat ditentukan keterlibatan hati kita pada saat kita berdoa. Semakin hati kita dilibatkan, semakin hati kita meresapi apa yang kita angkat dan kita panjatkan, semakin hati kita meyakini, maka semakin kuat kekuatan doa tersebut dan semakin besar peluang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi,
hadis Ahmad, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin diijabah oleh Allah. Dan berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin diijabah oleh Allah. Jadi harus ada keyakinan dalam hati pada saat kita berdoa. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa'alamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah, Allah tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai, tidak konsentrasi, tidak fokus, nggak serius. Allah nggak terima. Yang Allah terima adalah doa yang dipanjatkan dari lubuk hati. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami' Ulumul Hikam mengatakan, wa min a'zami syara'itihi hudurul qalbi. Salah satu syarat terpenting dari doa yang diijabah itu kehadiran dan keterlibatan hati. Begitu hati kita terlibat dalam setiap kata dan kalimat yang kita panjatkan di hadapan Allah, maka doa itu akan diijabah dan semakin kuat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, maka pertanyaannya, sudahkah kita mentadaburi doa ini? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta hidayah. Aku minta kepada Engkau ketakwaan. Aku minta kepada Engkau kehormatan dan kesucian. Dan aku minta kepada Engkau kekayaan. Seberapa besar keterlibatan hati kita pada saat kita berdoa ini itu menentukan diijabah atau tidaknya doa kita kepada diijabah atau tidaknya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, maka simple aja, gimana hati kita bisa meresapi dan mentadaburi kalau dia nggak ngerti, kalau dia nggak paham. Maka sebuah harga mati, kita harus mengerti apa yang kita panjatkan. Kita harus mengerti apa yang kita minta kepada Allah. Mas bro, tadi imamnya doa apa? Nggak tahu, yang penting amin aja. Nah ini kan orang nggak tahu dia doa apa, yang penting amin. Sedangkan nabinya menyatakan Allah nggak terima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai, nggak serius, nggak fokus, nggak ngerti. Maka itu syarat, kata para ulama. Kehadiran hati dan keterlibatan hati itu syarat. Maka apa makna dari 4 perkara yang kita minta ini, jamaah? Yang pertama, kita minta hidayah. Kita minta hidayah. Hadirin Allah muliakan, hidayah itu, kata para ulama, maknanya tuh ilmu.
Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah aku meminta hidayah. Maka camkan dalam hati kita, ya Allah aku minta ilmu, ya Allah aku minta ilmu. Dan secara lebih detail bermakna atau mencakup dua hal. Yang pertama hidayah irsyad. Hidayah irsyad. Hamzah, ra, shin, alif, dal. Sekali lagi hamzah, ra, shin, alif, dal. Irsyad. Apa maksud hidayah irsyad? Hidayah irsyad itu adalah upaya manusia agar mendapatkan ilmu, seperti dakwah, dinasehati, ikut kajian. Jadi kita minta tuh, kita minta akses ilmu gitu loh. Karena kan huda tadi kan, hidayah tadi kan ilmu. Jadi kalau maksudnya hidayah irsyad artinya kita minta waktu untuk bisa ikut kajian. Ada orang mau nasihati kita, mau membimbing kita, mendakwahi kita. Ada banyak orang pengen berubah tapi nggak ada yang bimbing, nggak ada yang arahin, nggak ada yang dakwahin. Di tempatnya nggak ada kajian sama sekali. Gimana dia bisa ngerti? Jadi pengarahan, diarahkan, minta sama Allah agar ada yang ngarahin, ada yang dakwahin kita, ada yang bimbing kita. Dikasih kesempatan, ada waktu untuk kajian, ikut majelis. Yang kedua, hidayah taufik. Hidayah taufik itu ketika Allah membuka hati kita sehingga kita bisa menerima. Ketika Allah Subhanahu wa taala menuntun hati kita sehingga kita bisa menerapkan dan mengamalkan, bisa meyakini. Karena banyak orang ikut kajian nggak dikasih taufik sama Allah. Secara irsyad dikasih, ada yang dakwahin dia, tapi dia terima, nggak terima. Kenapa? Karena nggak dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya irsyad itu tugasnya para nabi dan rasul, tugasnya ulama-ulama kita, tugasnya ustadz-ustadz kita. Tapi mereka tidak memiliki hidayah taufik. Hidayah taufik hanya milik Allah. Allah yang buka pintu hati seseorang. Allah yang membuat dia berubah dan mau menerima. Kan gitu ya. Ada banyak contoh. Lihat bagaimana Nabi Lut memberikan hidayah irsyad kepada istri beliau, tapi istrinya terima enggak. Itu menunjukkan istrinya tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Nah, itu sebagai contoh. Nabi SAW dakwahin Abu Lahab, berarti Nabi kasih hidayah irsyad kepada Abu Lahab, didakwahin. Tapi Abu Lahab terima? Enggak terima. Itu artinya Abu Lahab tidak dikasih hidayah taufik. Dapat hidayah irsyad, nggak dapat hidayah taufik. Gitu.
Ada orang bertahun-tahun hidup di lingkungan pondok, di lingkungan masjid, tapi nggak ada perubahan. Ada orang deket sama ustadz, tapi nggak ada perubahan. Gitu aja gayanya. Udah bertahun-tahun deket dengan seorang ahli ilmu, dekat dengan seorang ulama, tapi nggak berubah. Begitu aja gayanya tuh. Tetap gila dunia, tetap nggak yakin sama Allah. Itu berarti tidak dikasih hidayah taufik. Gitu coba. Jadi yang satu minta akses ilmu dan seterusnya, yang satu minta begitu ilmu itu datang bisa diterima gitu loh. Jadi hidayah itu kan ilmu. Jadi dari sisi mendapatkan ilmu tersebut atau punya akses terhadap ilmu, diberikan ilmu oleh seseorang, lalu dari sisi taufik kita minta agar Allah memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita bisa meyakini ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut, menerapkan ilmu tersebut, menerima ilmu tersebut dengan sepenuh hati, lalu terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Itulah Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikanlah aku hidayah. Hidayah untuk bisa belajar, hidayah untuk bisa mengkaji ilmu, hidayah untuk bisa menuntut ilmu, hidayah untuk bisa mengakses ilmu, dan hidayah untuk bisa menerima ilmu itu, hidayah untuk bisa meyakini ilmu itu, hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Karena banyak orang dapat hidayah irsyad, dapat ilmu, tapi nggak diamalin. Dia dikasih ilmu tuh 100 hadis, tapi nggak ada yang diamalin. Ada orang dapat akses ilmunya cuma 3 hadis, tapi diamalin. Jadi kita minta dua-duanya, minta irsyad, minta taufik, minta diarahkan, minta dibimbing, minta didakwahi. Ada yang mengingatkan kita, dan juga minta hidayah untuk bisa menerima. Karena nggak semua orang mau dinasihati, nggak semua orang mau nerima masukan. Ada orang baper, tersinggung, padahal udah dapat irsyad, hidayah irsyad nih, tapi nggak dapat hidayah taufik. Makanya minta tuh dua-duanya. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta hidayah, hidayah irsyad dan hidayah taufiq. Ta, waw, fa, ya, qaf, taufiq. Gitu. Makanya banyak orang nanya, apa sih bedanya hidayah dan taufik? Hidayah itu lebih umum, taufik bagian dari hidayah. Karena hidayah bisa berarti irsyad, bisa berarti taufik. Irsyad artinya diarahkan, didakwahi, dikasih akses, dibimbing, diingkari, ditegur, dikasih tahu yang benar, mana yang salah. Taufik dikasih kekuatan untuk menerima, mengamalkan, meyakini, mengimplementasikan. Kalau dua hal ini sudah berkumpul, perfect, hadirin. Itu jemaah. Begitu. Dan itulah yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat Thaha ayat 114. Allah berfirman, "Wala ta'jal bil Qur'an." Dan janganlah kamu tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran, min qabli an yuqda ilaika wahyuhu, sebelum wahyunya disempurnakan kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan doalah, kata Allah, doalah, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Gitu. Kata sebagian para ulama, ini tambahkan ilmuku itu artinya, ya Allah, kasih aku akses ilmu, kasih aku jalan menuju ilmu, dan begitu udah ketemu, kasih aku hidayah taufik sehingga bisa menerima ilmu itu, meyakini ilmu tersebut, dan mengamalkan ilmu itu. Karena kalau cuma nambah doang ya percuma. Nambah aja justru jadi bumerang, nggak diamalin. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, Al-Quran itu akan jadi syafaat bagi kamu atau jadi bumerang.
Makanya pertanyaan di hari kiamat kan dua, wa an ilmihi fi ma'amila bih. Dia akan ditanya tentang ilmunya dan bagaimana dia amalkan ilmunya tersebut. Gitu. Mendapatkan ilmu dan bagaimana menerima dan mengamalkan dan seterusnya. Jadi minta komplit hidayah irsyad dan hidayah taufik. Seringkali kita lupa minta hidayah taufik. Kita hanya minta biar bisa ngaji, biar bisa belajar, tapi lupa minta hidayah taufik dari Allah. Kalau udah dapat, minta agar hati kita dibukakan, diberi kemudahan untuk bisa menerima, meyakini, mengkoreksi diri, mengakui kesalahan-kesalahan, nggak defense gitu loh. Ketika dinasihati pasang kuda-kuda, ini orang mau nasihati Anda bukan ngajak ribut, kenapa pasang kuda-kuda? Lalu berusaha diamalkan itu. Makanya sekali lagi hadirin Allah muliakan, ketika kita baca Allahumma inni as'alukal huda, ingatlah hidayah irsyad, hidayah taufik. Allah, saya minta ilmu gitu loh. Bisa dikasih kesempatan untuk ngaji, untuk menuntut ilmu, lalu dikasih kekuatan untuk bisa menerima, meyakini dan mengamalkan. Dan itulah karunia yang terbesar, jemaah. Karunia terbesar itu dapat ilmu lalu dikasih kemampuan mengamalkan ilmu dan menerima. Itulah surat, diantara makna surat An-Nisa ayat 113. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Kita langsung masuk artinya. Hadirin Allah muliakan, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kamu apa yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ajarkan kamu ilmu yang sebelumnya kamu nggak tahu. Lalu Allah katakan, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan karunia Allah kepadamu itu sangat besar, sangat besar. 'Azima. Sangat besar. Itu yang terbesar tuh. Diajarkan lalu dikasih taufik untuk bisa menerima, meyakini, lalu mengamalkan. Nah gitu. Kan gitu jemaah. Dan makanya banyak. Ada sebagian ibu-ibu tuh ngeluh, anak saya tuh udah di pondok, belajar di pondok tuh 9 tahun, ada yang 12 tahun, tapi pulang nggak ada perubahan. Subhanallah. 12 tahun di pondok. 12 tahun tuh isinya setiap hari ilmu. Masya Allah. Kita setiap hari kajian Riyadhus Shalihin, tapi kan cuma sejam. Di pondok itu dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam seringkali. Itu ilmu semua. 12 tahun di pondok, pulang nggak ada perubahan. Itu berarti nggak dikasih hidayah taufik dan evaluasi. Jangan nggak pernah minta hidayah taufik dari Allah. Karena kan ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku ijabah, aku kasih. Nah sekarang sejauh mana kita meminta, mengemis kepada Allah, ya Allah kasih aku hati yang lapang sehingga tuh ilmu bisa masuk dan aku bisa terima, aku bisa amalkan. Ya Allah kasih kelembutan hati gitu. Dan ketika kita baca doa ini benar-benar kita hayati. Jadi nggak usah cepat-cepat. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya ngapain cepat-cepat begitu? Pelan-pelan aja. Allahumma inni as'alukal huda. Resapi dulu. Ya Allah minta akses ilmu ya Allah. Minta kesempatan terus bisa belajar. Dan minta taufik. Biar bisa ngamalin. Nikmatin dulu aja kata demi kata, nggak usah buru-buru. Kan nggak
nggak ada keterangan barang siapa yang membaca itu kurang dari 3 detik masuk surga, kan nggak ada. Kecuali kalau ada keterangan, bacalah doa ini kurang dari 3 detik maka Anda akan masuk surga. Oh, bacanya cepat-cepat aja. Tapi ini kan nggak harus cepat-cepat. Allahumma inni as'alukal huda. Coba resapi dulu. Resapilah. Gak usah buru-buru. Karena seringkali kita ngaji bertahun-tahun gak ada perubahan karena kita kurang dalam meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berpikir masalah selesai kalau kita datang ke kajian. Masalah selesai dan kita akan berubah kalau kita punya banyak kajian online. Semua kajian online hadir sekarang. Pokoknya setiap hari udah kajian online A, B, C, semua ada list gitu. Tapi setelah 4 bulan gak ada perubahan juga tuh. Jangan-jangan karena kita hanya fokus ke situ. Gak minta, ya Allah, berikan taufik kepada saya. Tolong ya Allah, minta ngemis. Dan ketika baca ini, Allahumma inni as'alukal huda, resapi dulu. Resapi hidayah irsyad, lalu resapi hidayah taufik. Baru masuk wattuqa wal afafa wal ghina. Baca di sepertiga malam terakhir kan nggak ada yang ngejar-ngejar, bebas. Allah nggak akan terima doa jika kita bacanya lalai, hatinya nggak fokus, nggak akan diterima sama Allah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Lain tadi kita udah bahas hadisnya. Allah nggak terima. Maka libatkan hati. Libatkan hati. Hadirin Allah muliakan. Yang kedua, ketakwaan. Kita minta ketakwaan. Nah ini jamaah. Dan ketakwaan sudah kita jelaskan. Ketakwaan itu adalah melindungi diri kita dari azab Allah, murka Allah, amarah Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sudah jelas. Tapi poinnya dari sini adalah ternyata Imam Nawawi ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa dan sukses meraih ketakwaan kalau tidak banyak-banyak berdoa kepada Allah minta ketakwaan. Jangan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Jangan hanya mengandalkan ilmu kita. Jangan hanya mengandalkan pengalaman kita di dunia hijrah. Oh, saya kan senior, beres ini. Gampang, gak bisa. Anda nggak minta ketakwaan kepada Allah, Anda nggak akan bisa jadi orang yang bertakwa. Walaupun udah lama ngaji, walaupun hafal ayat, hafal hadis, nggak bisa. Lihat bagaimana sekaliber dan seorang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja masih minta ketakwaan kepada Allah. Siapa orang yang paling bertakwa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi belum masih minta ketakwaan. Ketakwaan kita belum jelas, tapi males minta ketakwaan. Dan kalau dipikir-pikir lebih sering minta duit daripada minta ketakwaan. Subhanallah. Padahal ini kunci ini. Minta ketakwaan. Dan lagi-lagi hayati. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ketika uttuqa itu benar-benar dalam, ya Allah, misalnya kita baca tadi pagi, sekarang masih pagi ya, misalnya kita baca pagi ini atau tadi antara adzan dan qomat subuh, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, itu hadirkan ya Allah hari ini, tolong kasih kekuatan kepada saya agar saya bisa menjalankan perintahmu, agar saya bisa mengatakan tidak pada maksiat, gitu kan. Tolong jaga saya dari maksiat. Itu kan hati itu kan harus bermain seperti itu ketika minta ketakwaan, karena ketakwaan adalah jalankan perintah, jauhi larangan. Jadi hanya selewat aja. Ya, semoga hari ini saya nggak maksiat ya, gitu loh. Semoga hari ini punya kekuatan untuk jalankan perintah, beribadah, dan kalau ada yang mancing-mancing jangan sampai terpancing ya Allah, gitu. Itu kan hati.
Jadi minta ketakwaan. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan. Surat Ghafir ayat 60 yang sering kita bahas itu. Minta kepadaku aku kabulkan. Dan kalau kita nggak minta sama Allah, kita nggak akan bisa jadi orang yang bertakwa. Benar deh. Karena kan ayatnya kan mengatakan itu, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong sehingga dia nggak beribadah dan berdoa kepada Allah, orang yang nggak berdoa kata Allah sombong. Jadi orang bertakwa enggak, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke neraka dalam kondisi hina. Dia akan masuk neraka dalam kondisi hina. Kita nggak minta ketakwaan kepada Allah, kita bisa berakhir jadi orang sombong walaupun banyak ilmu, walaupun kita ada di komunitas hijrah atau kajian, nggak minta ketakwaan, dikhawatirkan kita berakhir jadi orang sombong. Karena orang yang nggak berdoa kata Allah sombong. Mintalah ketakwaan. Apalagi kondisi begini, susah loh jadi orang bertakwa di kondisi hari ini. Kita nggak minta pertolongan, sedangkan manusia terbaik aja minta pertolongan dan minta ketakwaan. Makanya kan kita sudah sampaikan keterangan para ulama bahwa pasangannya ibadah itu minta tolong, itu udah, itu camkan baik-baik. Pasangannya ibadah tuh minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau minta pertolongan. Dan ingat ucapan Hasan al-Basri rahimahullah, salah satu ulama klasik, bahwa dua hal ini adalah isi dari seluruh kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Inti kitab suci dari manapun, mau Zabur, mau Taurat, mau Injil, segala macam, adalah intinya beribadah hanya kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali semangat beribadah nggak minta tolong sama Allah, makanya gagal terus. Yang ketiga, jamaah, kita minta afaf. Kita meminta afaf. Al-afaf adalah kehormatan atau kesucian, dan yang dimaksud di sini adalah al-iffah an kulli ma harramallahu alaih, kehormatan dan kesucian dari seluruh hal-hal yang Allah haramkan. Seluruh hal-hal yang Allah haramkan. Jadi kita minta kesucian dan kehormatan. Khususnya jamaah sekalian, khususnya kata para ulama, dari harta manusia. Harta manusia. Minta harta manusia, itu maksudnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian para ulama, di antara Ibnu Hubairah, kata Allah, wa minhul al-afaf an amwalin nas. Kita minta kehormatan diri dan dari harta manusia. Nggak minta sama orang, nggak minta uang sama orang, nggak minta hartanya manusia. Untuk diri kita. Karena sekali lagi, orang yang suka minta sama manusia itu otomatis kehormatannya jatuh di mata masyarakat, jatuh. Nggak ada kehormatan, tidak ada kehormatan.
Jadi itu yang perlu kita camkan. Makanya Ibnu Hajar ketika menjelaskan, kata beliau, wa fihi al-hadd ani ta'affufi 'anil mas'alah wa tanazzuhi anha walau, ini adalah anjuran untuk menjaga kehormatan dari meminta kepada manusia, meminta harta manusia, dan menjaga kesucian diri dari hal itu semua. Karena meminta itu membuat orang yang meminta jadi hina, kata para ulama. Jadi hina. Jadi jaga diri dari meminta-minta, kata Al-Hafidz, walaupun seseorang itu lagi diuji dengan kesulitan rizki. Jangan, kalau bisa tahan, jangan minta-minta. Makanya doa, minta kehormatan, jangan sampai kita minta sama manusia. Untuk kepentingan kita, pribadi kita misalnya, walaupun kita lagi susah, itu yang perlu kita camkan. Makanya jaga lisan dari manusia, lalu mintalah kepada Allah, gitu jamaah. Mintalah kepada Allah. Makanya masih ingat nggak hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, inna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah SAW, ada sebagian kaum Ansar minta kepada Nabi SAW, fa'atahum, minta harta kepada Nabi SAW, maka Nabi kasih. Tsumma sa'aluhu, habis dikasih beberapa waktu kemudian minta lagi ke Nabi SAW, fa'atahum, lalu Nabi kasih lagi, hatta idza nafida ma indahu, sampai uangnya habis. Jadi sampai uang di Nabi habis, minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih, sampai habis. Begitu habis baru Nabi bersabda, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum, apapun yang aku miliki dari kebaikan tidak akan aku sembunyikan dari kalian. Allahu Akbar. Jadi saya udah habis, nggak ada lagi. Kalaupun ada saya kasih, nggak ada yang saya sembunyikan. Semua kebaikan nggak ada yang saya sembunyikan. Kalau ada saya kasih. Ini udah habis. Masya Allah ya. Lalu berikutnya belum jelaskan. Ini poinnya. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan, atau barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, berjuang menjaga kehormatannya, nggak minta-minta, yu'iffahullah, Allah akan kasih kehormatan tersebut. Allah akan kasih rizki sama dia. Allah kasih rizki sama dia. Jadi jalanin dulu, berjuang dulu menjaga kehormatan, nanti Allah kasih. Misalnya ketika lagi sulit, lagi lapar, jangan minta-minta. Pokoknya nanti Allah kasih deh, tanpa kita minta ke manusia. Kita minta ke Allah aja. Sabar, gitu. Sabar biidznillah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, dan kehormatan juga bisa berarti kehormatan yang berkaitan dengan menjaga diri dari zina dan seluruh muqaddimahnya, zina dan seluruh sarananya, itu pun kehormatan. Makanya Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah menyatakan, la yakunul insanu tamal iffah hatta yakuna afifal yad wal lisan wa sam'i wal basar. Seseorang tidak akan meraih kehormatan yang sempurna sampai tangannya terhormat, lisannya terhormat, mata dan pendengarannya terhormat.
Maksudnya dia jaga tuh telinga terhormat. Dan kalau itu semua terhormat, tidak akan mendekati zina, itu aja. Jadi bisa ke arah sana. Makanya tadi kata Syekh Utsaimin mencakup seluruh hal yang haram, khususnya berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan zina. Jadi kita nggak akan menjadi orang terhormat sampai tangan kita terhormat dulu, nggak minta-minta gitu kan, minta apa, minta terhormat. Tangan kita, lisan, tolong saya segala macam, atau lisan menjurus ke zina, ngomong kotor segala macam, atau merayu, jadi rendahan kita. Usam wal basar, dan telinga kita terhormat, nggak mau dengar-dengar yang receh, yang buruk, yang gibah, atau dengar hal-hal yang menjurus pada zina, kita nggak mau. Atau al-basar, melihat. Itu yang perlu kita camkan. Dan yang terakhir jamaah sekalian, dan sebelum terakhir, ini penting, atau kehormatan ini penting, apalagi kondisi susah sekarang, kondisi lagi berat, dihantui resesi dan seterusnya. Ingat sabda Nabi tadi, barang siapa yang berjuang menjaga kehormatannya dan dia tidak minta-minta kepada manusia, Allah akan kasih kehormatan. Allah kasih kehormatan. Allah akan berikan itu. Dan doa sama Allah, Al-Afaf, dan begitu baca Al-Afaf, hayati, saya minta kehormatan ya Allah, minta kesucian diri dari semua hal yang haram, khususnya dari harta manusia dan dari zina dan muqaddimahnya dan seterusnya. Minta hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Dan yang terakhir jamaah, yang terakhir, al-ghina, kekayaan. Kita minta kekayaan. Dan hal yang menarik, bahwa yang dimaksud kekayaan di sini adalah kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, wal ghina, ghina nafas, wal istighna 'anin nas wa amma fi aidihim. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, sehingga kita tidak tertarik dan tidak butuh terhadap apa yang dimiliki oleh manusia dan apa yang mereka punya. Nggak tertarik kita. Alhamdulillah udah ada. Mas mau ini? Udah ada. Kita nggak punya ambisi untuk punya apa yang orang punya. Karena jiwa kita kaya. Jiwa kita kaya. Jiwa kita kaya. Bukan rendah. Ini kekayaan yang dimaksud. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, laisal ghina an kathratil arab. Kekayaan itu bukan kekayaan harta dan aset. Walakinnal ghina ghina nafas. Tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Kekayaan adalah kekayaan jiwa. Jadi ketika kita, makanya harus ngerti doa yang kita panjatkan. Makanya sebuah kesalahan adalah ketika kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi', Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ketika kita ucapkan ghina, yang ada dalam hati kita hanya uang. Kaya secara angka, secara angka. Kaya secara aset. Yang ada di benak kita rumah, mobil, seterusnya. Tanpa ada kekayaan jiwa, dan itu keliru dalam berdoa. Bukan itu poinnya. Bukan itu. Poinnya adalah kekayaan jiwa. Dan
mencapai titik di mana kita tidak butuh terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Karena kita mencukupkan diri dengan meminta kepada Allah dan berikhtiar. Lalu ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Makanya ulama mengatakan, adapun kaya aset, qad yakunu faqran min wujuhin katsira. Orang yang kaya secara aset dan harta itu seringkali sebenarnya mereka fakir dan miskin dari berbagai sisi. Di antaranya al-insyighalu biha. Lihat mereka sibuk ngurus harta-harta terus sehingga nggak punya waktu untuk jiwa mereka sendiri. Itu kan karakter kemiskinan dan kefakiran. Akhirnya sibuk, nggak punya waktu untuk jiwa dan diri mereka sendiri, sibuk ini segala macam. Wal khidmatullah, dan berkhidmat, melayani harta mereka sendiri. Ribet banget gitu, melayani. Lihat bagaimana banyak pihak melayani koleksinya, apapun dilayani, sampai dia nggak peduli dirinya sendiri, bahkan anaknya nggak peduli. Hidupnya hanya melayani koleksinya saja, barang-barangnya itu aja dipikirin, jiwanya nggak dipikirin, hatinya nggak dipikirin. Itu kata para ulama, itulah kefakiran itu sendiri, kefakiran itu sendiri. Karena kita kefakiran atau kemiskinan itu kan membuat orang ngurusin pihak lain, dan dia akhirnya lupakan diri sendiri. Itu tadi, kefakiran tuh karena fakir kan, karena miskin, akhirnya mau nggak mau harus ngurus yang lain biar dapat gitu loh, biar dapat. Lagi sakit-sakit harus tetap masuk kerja. Coba kalau bos-bos sakit-sakit santai, nggak masalah. Kalau ya, yang bawa-bawa harus ini, nggak mikir, karena berkhidmat kepada pihak lain. Nah sebenarnya orang yang terfitnah dengan harta dan intinya adalah aset, itu juga hampir sama. Ngurus yang lain dia lupa diri sendiri, lupa, sibuk ngurusin itu, Makanya kan ada ironi, banyak orang kerja nggak kenal waktu dan nggak peduli dengan kesehatan mereka, kerja terus, tidur sampai larut, lupa makan, lupa istirahat, segala macam. Yang penting kerja dapat uang. Begitu uang kekumpul, sakit parah, akhirnya uangnya dipakai buat apa? Buat biaya kesehatan, biaya pengobatan. Jadi udah lingkaran begitu aja. Kerja nggak peduli kesehatan, begitu sakit drop, seluruh uangnya atau segala macam digunakan untuk pengobatan. Subhanallah. Itulah uniknya manusia. Dan itu bukan orang-orang bodoh, orang-orang cerdas-cerdas. Jadi apa yang dikumpulkan segala macam digunakan juga untuk, pada akhirnya untuk kesehatannya. Ya berobat ke A, berobat ke B, berobat ke C dan seterusnya. Semua dokter bilang sama, ini karena kurang istirahat, ini karena kurang tidur, ini karena nggak jaga makan. Semua dokter Singapura bilang gitu, dokter ini bilang ini, dokter di Jerman bilang gitu juga, dokter di Australia bilang gitu. Ini karena kurang tidur, kurang istirahat. Polanya salah. Isunya diwanti-wanti, tolong jaga suami ibu ya. Ini kalau nggak panjang nih. Harus bayar ini segala macam, habis fulus. Nggak bisa dinikmatin juga gitu loh. Jadi kerja setengah mati, akhirnya ke situ-situ juga. Berkhidmat kepada harta. Berkhidmat kepada harta. Lihat menariknya analisa para ulama seperti ini, keterangan Ibnu Hubairah, wal haja ila dawamiha, dan dia merasa butuh untuk tetap eksis tuh harta, jadi ketakutan segala macam. Akhirnya fakir-fakir juga kesan. Jadi secara fisik dia kaya, materi kaya, angka kaya, tapi secara psikis dia miskin, secara kejiwaan miskin dia.
Makanya itu kata Nabi, laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan, intinya bukan di aset, tapi kaya itu jiwa. Kaya itu jiwa. Tapi hadirin Allah muliakan, terakhir ada keterangan menarik dari Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi dan Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Yang menjelaskan kepada kita bukan berarti harta nggak penting, bukan berarti harta tidak penting, bukan berarti harus hidup miskin gitu kalau misalnya udah hijrah dan seterusnya, enggak. Kenapa? Mari kita simak terakhir sebelum kita tutup. Ibnul Jauzi memberikan testimoni beliau ketika beliau menghadiri undangan acara dari orang-orang kaya. Jadi datang ke acara walimah atau resepsi atau acara gala dinner dan segala orang-orang kaya. Lalu kata beliau ketika beliau hadir, saya melihat sebagian pihak yang diberikan atau sebagian pihak yang punya ilmu itu kok terlihat hina ya di hadapan orang-orang kaya. Karena sebagian mereka justru jadi merendah di hadapan orang-orang kaya tersebut. Dan merasa butuh. Oleh karena itu, singkat cerita, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, fal aula lil alim an yajtahida fi talabil ghina wa yubalik fil kasab. Maka kata beliau, yang lebih utama menurut saya bagi ahli ilmu atau sebagai orang alim itu berusaha sungguh-sungguh untuk berikhtiar sehingga dia punya harta yang baik, sehingga kita punya izah di hadapan ahli dunia, kita punya kehormatan, punya marwah gitu loh di hadapan orang-orang kaya itu yang tidak respect nanti. Harus jaga marwah, kata beliau. Dan kalau kita butuh apa-apa, kita nggak minta-minta sama mereka, kita punya sendiri. Kita mau infak, kita mau sedekah bisa, kita mau segala macam bisa. Kita nggak minta sama orang, kita nggak tergantung. Dan itu yang dikatakan Sa'id bin Musayyib. Sekilas info, Sa'id bin Musayyib adalah pakar fikih terbaik di masa tabi'in. Tabi'in generasi setelah sahabat. Jadi Nabi dan para sahabat setelah itu tabi'in. Sebagian ulama mengatakan yang terbaik dalam ilmu fikih di masa itu Sa'id bin Musayyib. Apa kata beliau? Kata beliau, la khaira fi man la yuhibbul mal. Bahasa beliau cukup tajam, mari kita simak, tapi harus kita pahami secara positif. Kata beliau, la khaira fi man la yuhibbul mal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang fobi terhadap harta. Tidak ada kebaikan bagi orang yang fobi terhadap harta. Mungkin itu yang lebih, kalau bahasa terletangnya yang tidak suka harta, jadi maksudnya fobi terhadap harta. Ya'budu bihi rabbahu wa yu'addi bihi amanatahu wa yasunu bihi nafsahu wa yastagni bihi 'anil khalq. Jadi maksud beliau, harta itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Harta itu kita gunakan untuk menunaikan amanat yang Allah amanatkan kepada kita. Misalnya kita punya istri, kita punya anak, istri dan anak kan amanat. Kita gunakan harta itu untuk menjaga amanat tersebut. Kita asuh anak yatim, kita punya pondok dan seterusnya. Kalau kita punya harta segala macam, kita tunaikan amanat. Wa yasunu bihi nafsahu, dan kita bisa jaga kehormatan diri kita. Kita nggak minta-minta. Wa yastagni bihi 'anil khalq, dan kita tidak butuh dengan
manusia. Ada yang bergabung manusia bergabung atau enggak, kita punya program jalan terus. Karena apa? Kita punya uang. Kita danai program-program kebaikan. Kita danai proyek-proyek kebaikan. Kita nggak tergantung sama orang. Kenapa nih proyek kebaikan nggak jalan? Belum ada yang support. Enggak. Anda support nggak support itu urusan Anda. Kita jalan terus. Kenapa? Karena Allah kasih. Lihat bagaimana pandangan tajam dari para ulama, dan ini pakar fikih terbaik di masa tabi'in. Bukan sembarangan yang bilang. Makanya nggak ada kebaikan bagi orang yang fobi terhadap harta. Oh, ini nggak penting. Hijrah itu yang penting akhirat. Kata beliau, nggak ada kebaikan. Justru kita gunakan harta kita untuk akhirat. Nggak ada kontradiksi antara hijrah dengan harta. Itu harta yang awalnya kita gunakan untuk dunia, untuk hawa nafsu, sekarang kita gunakan untuk mencari ridho Allah, untuk beribadah. Itu digeser, bukan hartanya dibakar selama hartanya halal dan gak masalah, tapi digeser tujuannya, purpose-nya tuh digeser, alokasinya aja dari tempat-tempat gelap, maksiat segala macam, ke tempat di wadah-wadah ilmu, kebaikan, kesolehan, dan kita bisa tunaikan amanat kita, dan kita bisa jaga diri, kita punya izzah. Kita nggak diatur sama pihak-pihak yang punya uang misalnya. Kenapa? Karena nggak ada Anda, kita bisa jalan kok, nggak ada masalah. Anda mau bergabung itu untuk kebutuhan Anda, kita nggak tergantung dengan Anda, kita jalan terus. Itu baru penting. Makanya itulah sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ni'mal malu salih li rajuli salih. Dalam hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad, Nabi mengatakan ni'mal malu salih lil mar'i salih. Lil mar'i salih. Sebaik-baik harta yang baik, harta yang halal, itu di tangan orang yang soleh. Itu yang paling oke udah. Itu yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau harta itu di tangan orang soleh, dia akan infak ke sana, infak sini, ngasih sana, ngasih sini, program kebaikan jalan, proyek-proyek kebaikan jalan, dia akan bantu sana. Tapi kalau harta itu di tangan orang fasik, dia akan gunakan untuk maksiat. Makanya Abu Bakar kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya, Utsman bin Affan kaya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah kaya, Nabi Sulaiman kaya. Jadi bukan berarti konsep kekayaan adalah kekayaan hati, kita fobi terhadap harta, enggak. Atau nggak boleh kaya, kalau hijrah itu harus miskin, enggak. Itu kata Sa'id bin Musayyib, ini orang terbaik dalam ilmu fikih di masa tabi'in, muridnya para sahabat, muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan para sahabat besar lainnya. Itu mengatakan tidak ada kebaikan orang yang fobi terhadap harta. Harta itu kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk menjalankan amanat, kita gunakan untuk menjaga kehormatan diri. Kita nggak tergantung sama manusia. Kalau kita ingin berbuat kebaikan, kita bisa jalan sendiri. Itu penting. Jadi bedakan antara fungsi harta dengan tempat kekayaan. Tempat kekayaan itu adalah hati dan jiwa, bukan di angka. Tapi angka kita gunakan untuk ibadah, tanpa hati itu terpaut dengan aset kita, angka tersebut. Dan kalau Allah nggak kasih, nggak ada masalah. Lihat Abu Bakar Siddiq kaya, tapi begitu Allah perintahkan beliau berhijrah dan tinggalkan semua kekayaannya di Mekah, nggak ada masalah ditinggalkan. Terus berjuang lagi, terus kaya lagi. Terus kita dengar hadis Nabi SAW ketika Abu Bakar As-Siddiq nggak punya uang, terus ketemu Umar, lalu ketemu Nabi SAW, akhirnya mereka bertiga kelaparan. Kata para ulama, lihat Abu Bakar As-Siddiq, itu saking royalnya, itu bisa sampai pada titik nggak punya apa-apa. Orang kaya, saking ngasih ke segala macam, sampai pada titik nggak punya apa-apa. Nanti Allah kasih lagi, kaya lagi. Ya begitulah hidup. Jadi hati itu nggak terpaku dengan, atau tidak terpaut, tidak tergantung, nggak ada ketergantungan gitu.
itu enggak, jangan sampai ketergantungan dengan harta. Ada harta, alhamdulillah nggak ada kita, dan tetap kita merasa kaya. Kita merasa kaya itu di jiwa. Jadi punya duit nggak punya duit tetap pede aja, pede aja, Bismillah. Karena kita punya Al-Ghani yang maha kaya, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bukan berarti malas bekerja, bukan berarti malas berikhtiar. Justru orang yang sudah hijrah semangat, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, sebaik-baik harta itu di tangan orang-orang soleh. Itu. Jadi kalau banyak orang soleh megang harta, itu akan kasih sana, kasih sini, kasih sana, kasih sini, kasih sana. Dan itu ucapan Sa'id bin Musayyib. Itu nasihat dari Ibnu Jauzi. Kita harus punya izzah. Dan buat orang, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Buat kebaikan umat, buat kebaikan ini di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang beriman harus semangat. Karena Nabi mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah itu senang jika salah seorang dari kalian melakukan sesuatu, dia perfeksionis, dia totalitas, dia habis-habisan. Itqan, bukan malas-malasan, itqan. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan baca doa ini dengan baik-baik, resapi. Ini komplit sekali. Kalau kita bisa berdoa dengan hati kita, lalu oleh ijabah doa ini, luar biasa, terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah lupa berdoa. Berdoa, berjuang, berdoa, berjuang, berdoa, berjuang. Allah akan kasih taufik. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.